Baik, kita mulai untuk materi fisik komputer hari ini. Yang akan kita pelajari adalah algoritma pengklasifikasi, ya, yaitu SVM atau support vector machine, selain dari ANN yang sudah kita pelajari. Nah, nanti kita belajar sama-sama ya, beberapa materi sudah saya kumpulkan. Kita pakai materi yang ini ya, dari ITS. Oke. Karena ini merupakan fisik komputer dan salah satu yang dipelajari di fisik komputer adalah machine learning ya. Ini algoritma pengklasifikasian yang akan kita pelajari ya, termasuk SVM ya, support vector machine ya. Sebenarnya ini pelajarannya adalah pelajaran lebih ke teknik informatika, tapi karena fisik komputer itu irisannya juga dengan kita di teknik telekomunikasi atau elektro ya, yang ada mata kuliah fisik komputer, sehingga kita juga belajar terkait dengan algoritma pengklasifikasi ya, algoritma pengklasifikasi atau classifier ya, classifier. Support vector machine ini adalah salah satu algoritma yang dipakai untuk mengklasifikasikan dua kelas atau lebih suatu kasus ya. Seperti yang kita pelajari kemarin, ANN ya, artificial neural network bisa juga digunakan untuk mengklasifikasikan dua kelas ya. Kemarin kita pelajari terkait dengan ANN ya, ada yang kasus-kasus itu adalah linear ya. Linear itu kemarin contoh kasusnya adalah logika OR sama AND ya, artinya garis batas antara dua kelas atau dua kelompok yang berbeda ini jelas seperti itu ya, sehingga bisa dibagi dengan atau bisa dipisahkan dengan suatu fungsi yang linear. Ada juga kalau fungsi yang linear kemarin, kasus yang linear kita menggunakan perseptron ya, atau single layer ya. Kita bisa menggunakan single layer untuk kasus-kasus OR ya atau N ya pada ANN kemarin, untuk memisahkan dua kelas atau dua kelompok yang berbeda seperti itu. Karena jelas ya, atau dua daerah ini dipisahkan oleh suatu ruang yang jelas seperti itu ya. Nah ini, sorry. Oke ya, seperti ini ya, dua ruang yang jelas sehingga dipisahkan oleh suatu fungsi linear ya. Kemarin contohnya adalah N sama OR ya. Kemudian ada juga kasus-kasus yang merupakan itu tidak linear ya, artinya tidak bisa dipisahkan secara garis lurus atau tegas seperti itu. Di ANN atau artificial neural network itu untuk yang kasus-kasus non-linear itu kita bisa memecahkan menggunakan double layer ya, atau multi layer atau algoritma back propagation yang bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan contoh kasus-kasus yang tidak linear ya, multi layer ya. Jadi lebih dari satu layer untuk memisahkan dua daerah yang berbeda. Atau juga bisa menggunakan back propagation. Back propagation itu juga terdiri dari lebih dari satu layer. Ada hidden layernya di tengah-tengah ya. Hidden layer itu tidak harus satu hidden layer, bahkan bisa beberapa hidden layer, 2 atau 3 ya. Yang kemarin kita contohkan itu ya satu hidden layer ya. Kalau back propagation itu nanti sinyal arah sinyalnya itu dari input layer ke output layer, kemudian arah sinyal errornya itu dari output layer ke input layer melalui hidden layer tadi ya. Jadi namanya back itu kan kembali ya, berputar seperti itu. Jadi arahnya untuk memperbaiki bobot-bobot di setiap layer itu, si back propagation itu akan arahnya akan kembali ke input layer ya, dari output layer kembali ke input layer untuk memperbaiki bobot-bobot dari setiap layer ya, di setiap layer.
Nah, untuk SVM sendiri juga digunakan untuk mengklasifikasikan untuk menghasilkan inputan ya, untuk menghasilkan inputan artinya masing-masing inputan itu terbagi menjadi minimal 2 kelompok ya. Kalau satu kelompok jelas ya nggak perlu diklasifikasikan karena satu kelompok ya. Minimal 2 kelompok yang bisa diklasifikasikan. Diklasifikasikan. Misalkan contohnya apa? Himpunan siswa perempuan dan siswa laki-laki kan 2 kelompok ya, jelas itu. Nah, seperti itu. Misalkan himpunan apalagi ya? Himpunan buah semangka dengan buah pepaya misalkan. Jelas pembedanya jelas ya. Dan ini bisa diklasifikasikan dengan jelas seperti itu. Untuk capaian pembelajaran ini tentunya masih mampu menjelaskan konsep pengklasifikasian atau pengklasifikasi menggunakan algoritma SVM ya. Baik itu untuk pengklasifikasi linear maupun yang non linear seperti itu. Kalau tadi yang pakai ANN, kalau linear menggunakan perceptron satu layer atau single layer input dan output. Sedangkan kalau untuk non linear, kalau ANN itu tadi menggunakan multi layer, artinya di situ ada hidden layernya. Salah satu multi layer yang dipakai yaitu metode backpropagation, ya. Walaupun sebenarnya multi layer pun itu bisa dipakai ya, tapi multi layer perceptron bisa dipakai, tapi ada metode yang lebih baik lagi yaitu propagation seperti itu. Nah, di sini juga ada SVM untuk mengklasifikasikan kasus-kasus linear maupun yang non linear seperti itu. Nah, contoh misalkan klasifikasi yang linear dulu ya. Linear artinya apa? Bisa dipisahkan secara tegas antara dua kelas ya. Sehingga bisa kita anggap garis pemisahnya itu ya linear lurus ya. Linear kan lurus ya. Kalau kita bicara terkait dengan grafik, yang namanya grafik linear berarti garis lurus ya. Seperti kasus ini ya. Ini adalah kelas pertama, kelas kedua. Kelas pertama bisa kita definisikan sebagai kelas positif 1 dan yang bawah ini adalah kelas negatif 1 ya. Yang kelas positif 1 disimbolkan dengan lingkaran, sedangkan untuk kelas negatif 1 disimbolkan dengan kotak merah seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat kita bisa memisahkan dua kelas ini secara tegas, secara linear ya. Dengan garis posisi garisnya seperti ini ya. Anda perhatikan ya posisi garisnya. Nanti ada kasus lagi ini di bawahnya beberapa macam posisi garis, garis pemisah. Kalau di SVM ini namanya hyperplane, hyperplane atau garis pemisah seperti itu. Di mana X itu adalah input ya, dataset ya, input. Kemudian dari input ini nanti akan masuk ke suatu fungsi pengklasifikasi ya, itu klasifier ya. Ini fungsi linear, di mana fungsi f ini adalah fungsi linear yang seperti ini ya, di mana fungsi linear ini bisa kita pakai fungsi sin ya, fungsi sin ya, dengan rumus w kali x min b ya, mirip dengan ANN sebenarnya. W bobot, x input, b-nya itu bias ya, seperti itu. Wx min b seperti itu. Ya ini jelas fungsi sin itu bisa ya, karena sin itu ya min 1 dan 1 ya. 1 dan min 1 atau ya bisa disebut sebagai logika biner ya. Kalau enggak 1 dan min 1 atau min 1, kalau enggak min 1 maka min 1. Berarti ada dua keadaan seperti itu. Kalau kita lihat diagram blok di sini ya, ini inputan dataset X yang mana nanti akan diklasifikasikan X-nya. X-nya ini suatu himpunan yang terdiri dari beberapa anggota. Yang anggota-anggota ini bisa masuk kelas plus 1 atau kelas min 1. Nah, ketika masuk ke suatu fungsi linear ya, maka output dari fungsi linear ini bisa memisahkan anggota himpunan ke satu misalkan ini merupakan kelas apa ya, kelas plus 1 atau min 1. Anggota himpunan kedua ini masuk kelas apa, kelas 1 atau min 1. Nah, ini bisa dibedakan atau diklasifikasikan oleh suatu fungsi yang f ini ya. Namanya f ini adalah w kali x min 1 min b seperti itu.
Kemudian kita lihat, sebentar. Nah, contoh kasus lagi sama, kasus sama, cuma Anda bisa lihat garis pembedanya atau pengklasifikasian atau hyperplane-nya di sini. Garisnya ini posisinya beda dengan yang pertamanya. Anda bisa perhatikan. Yang pertama kan agak tegak ya. Ya, sama-sama bisa memisahkan dua kelompok atau dua kelas ini. Yang kedua, kasus kedua juga sama, bisa memisahkan, cuma garisnya lebih rendah dan berdekatan dengan kelas min 1 ya. Ini lebih dekat dengan kelas min 1 ya. Artinya dengan mata kita itu kita bisa melihat ini bisa membedakan antara dua kelas ini ya. Ini sama ya fungsinya juga ya. Nah, ini masih linear ya. Atau seperti ini juga bisa ya, garisnya seperti ini ya. Tadi kan seperti ini, tadi agak tegak, kemudian agak rendah dekat dengan kelas min 1. Sekarang agak mendatar ya, seperti itu. Nah, ini kan memisahkan dua kelas juga kan ya. Memisahkan dua kelas seperti itu. Ya, ini linear, ini garis lurus bisa di apa namanya? Dua kelas ini bisa dipisahkan dengan suatu garis lurus. Itu namanya pengklasifikasi linear atau pengklasifikasi ya, klasifier ya. Oke. Kemudian kasus lagi ya. Ini kasus lagi kan beda ini kan, beda garisnya, beda letaknya ya, posisinya. Tapi ya sama-sama kalau kita lihat linear ya, garis lurus dan bisa memisahkan dua kelas yang berbeda ini, kelas plus 1 dan kelas min 1. Seperti itu. Nah, dari berbagai macam posisi hyperplane atau garis pemisah, mana kira-kira posisi hyperplane yang paling baik, ya? Paling optimal, paling optimum, agar dengan hyperplane ini ya, itu akan bisa memisahkan atau mengklasifikasikan dua kelas yang berbeda, yaitu plus 1 dan min 1 dengan baik, seperti itu. Belum tentu ya, kita menggunakan hyperplane yang seperti ini yang saya tunjukkan, itu nanti hasilnya bisa maksimum atau optimum, belum tentu ya. Bisa jadi ketika kita kasih data di sini ya, ternyata data sini harusnya dia itu misalkan ya aktualnya dia di posisi ini, aktualnya itu masuk ini ya, masuk ke kelas plus 1, ternyata kalau menggunakan hyperplane ini posisi di sini itu berarti dia masuk kelas min 1 ya. Itu kan aktualnya harusnya kelas plus 1 jadi min 1 kan berarti tidak akurat seperti itu. Kecuali kalau di sini ya, atau di sini ya mungkin akurat ya, udah masuk benar ya. Kalau di sini ya sama juga ya. Di sini misalkan aktualnya berarti harusnya di tengah, misalkan kalau simbol plus 1 agak maju, kalau posisi menggunakan hyperplane yang ini, yang saya tunjukkan ini, yang dekat dengan hyperplane atau yang dekat dengan kelas min 1, maka posisi yang saya tunjukkan di sini itu masih di kelas plus 1 ya. Tapi aktualnya mungkin dia sudah masuk ke kelas min. Jadi tidak mesti akurat ya, atau belum tentu dia optimum akurasinya tinggi dengan posisi-posisi yang tadi, yang contoh-contoh tadi gitu ya. Tapi posisi ini secara ini benar, artinya bisa memisahkan ya, memisahkan dua kelas ya. Tapi dengan sampel yang berbeda lagi nanti ya. Ini kan sampel uji ya, sampel uji. Ketika di sampel latih ya, training. Ketika menggunakan sampel uji dan posisinya letaknya berbeda ya, maka hyperplane ini harus mampu untuk bisa mengklasifikasi dengan benar. Seperti itu. Ya. Pertanyaannya ini tadi, mana yang terbaik atau bagaimana posisi hyperplane yang paling optimal atau optimum, seperti itu. Itu yang menjadi PR atau menjadi isu di SVM ya, atau pengklasifikasi support vektor mesin. Nah, sekarang kita lihat ya. Topiknya adalah
classifier margin atau margin dari pengklasifikasi, atau margin itu apa ya? Jarak bisa jarak atau batas ya. Ide dasar dari algoritma SVM ini adalah memaksimalkan distance ya, atau jarak antara hyperplane, ini hyperplane ya, contoh hyperplane dengan titik sampel terdekat ya. Titik sampel terdekat. Nah, kita lihat contoh dari suatu hyperplane ya, yang hijau ini hyperplane atau garis pemisah. Bagaimana memaksimalkan jarak antara hyperplane dengan titik sampel yang terdekat. Titik sampel yang terdekat ya, kita lihat untuk yang sebentar. Sebentar. Ini kayaknya listriknya nggak masuk ya ke komputer. Suara saya masih terdengar, Mas Mbak? Halo, Des, suara masih terdengar? Masih, Pak. Nah, ini. Tadi ide besar ya. Jadi ide dasar dari SVM ini adalah bagaimana caranya memaksimalkan jarak hyperplane atau garis pemisah dengan titik sampel terdekat dari kedua kelas. Misalkan di sini kita punya titik sampel X1 dan X2 di sini ya. X1 ya, X1 katakanlah ini X1, ini garis apa ya namanya ya, garis yang melewati titik sampel yang paling dekat dengan hyperplane untuk kelas min 1. Sedangkan ini garis atas yang melewati titik terdekat dari kelas plus 1 ya. Nah, yang namanya margin itu jarak antara ini dua garis ini. Definisi margin batas linear, margin linear classifier, artinya pengertian margin pada pengklasifikasi linear ini sebagai lebarnya, di mana batas tersebut dapat dimaksimalkan sebelum mencapai titik data ya. Titik data yang ini titik datanya. Ini batas titik datanya ya. Seperti itu. Atau kita bisa lihat di sini ya. Ini hyperplane, ini margin ya, ini sama ya, margin ini jarak. Kemudian ini adalah titik terdekat dari hyperplane atau garis pembatas. Ini yang namanya support vector. Makanya algoritma ini dinamakan sebagai support vector mesin pembelajaran juga ya, atau algoritma pembelajaran ya, untuk mengklasifikasikan. Yang namanya support vector ini titik terdekat, ya, titik anggota terdekat dari hyperplane. Nah, ini yang maksimumnya seperti ini, maksimum. Nah, ini yang paling baik ya, posisi hyperplane-nya yang paling baik ya ini. Ada margin antara hyperplane dengan titik terdekat dari kedua kelas terhadap hyperplane-nya, seperti itu, atau garis pembatas. Oke. Secara matematis ya, fungsi apa namanya hyperplane ini bisa kita lihat di sini ya, dari hyperplane dan garis pembatas ini ya, garis pembatas atau predict class zona plus 1 ya, ini daerah plus 1, kelompok plus 1, ini kelas atau kelompok min 1 ya, di mana bisa kita kita definisikan bahwa untuk zona atau kelas plus 1 itu persamaannya itu nanti adalah WX plus B itu sama dengan 1, nilai 1 plus 1. Seperti ANN kemarin kan ada fungsi aktivasi ya. Nanti targetnya berapa ya. Jika lebih dari threshold maka 1, jika kurang dari threshold maka min 1 misalkan. Nah, ini juga sama ya, bahwa untuk rumus WX plus B itu sama dengan 1, maka dia akan masuk ke kelompok ini, ya, kelompok zona atau kelas 1 ya, plus 1. Jika WX plus B sama dengan min 1, maka dia masuk kelompok kelas min 1. Ya.
Sedangkan hiperplane-nya ini berada pada posisi Wx plus B sama dengan 0. Ya. Seperti itu. Wx plus B ini tadi fungsi, ya ini fungsi hiperplane atau fungsi pengklasifikasi ya. Fungsi klasifiernya ya. F sama dengan ya Wx min B ya, Wx min B. Nah, min di sini jangan bingung dengan istilah min B ya. Di sini plus B ya. Itu terminologi matematis sebenarnya ya. Kita lihat di sini ya. Margin yang namanya margin sini ya. M jarak antara batas zona kelas pertama dan zona kelas kedua, M itu sama dengan X X plus ya. X plus itu makanya yang zona 1 ya, dikurangi atau apa ya namanya nih, kalau X plus itu support vektor kelas 1. Support vektor kelas 1 itu titik ya tadi ya, support vektor titik tadi yang penjelasan slide sebelumnya. Ini support vektor adalah titik-titik terdekat dari masing-masing kelas ya, terdekat dengan hiperplane dari masing-masing kelas ya. Itu namanya support vektor. Nah, margin itu diukur dari titik terdekat ini ya. Antara titik terdekat kelas 1 plus 1 dengan kelas min 1 ya. Sehingga di sini margin itu adalah titik terdekat untuk kelas plus 1 dikurangi atau selisih ya, dikurangi dengan titik terdekat dari kelas min 1 atau X min dikalikan dengan W bobot ya, W bobot per harga mutlak bobot ya, atau nilai absolut bobot. Itu sama dengan 2 per harga mutlak W. 2 dari mana? Ya dari sini Anda bisa perhatikan ya. Anda perhatikan di sini bahwa untuk zona atau kelas plus 1 itu rumusnya kan Wx ya, ini Wx plus B sama dengan X-nya ini adalah kita ambil titik yang ini, yang paling dekat. X-nya adalah X plus, berarti X plus di sini. Kalau X di sini kan berarti lebih ke himpunan ya, himpunan atau dataset. X nilainya ya berupa anggota himpunan kelas plus 1. Salah satunya adalah ini, notasi X plus itu adalah support vektor. Itu adalah anggota dari kelas plus 1 yang paling dekat jaraknya dengan hiperplane. W kali X plus, ya ini titik ini X plus, ditambah B sama dengan 1. Ya ini berarti jarak ini ya, yang merah ini ya. Kemudian W kali X min. X min adalah ini anggota kelas min 1 yang jaraknya paling dekat dengan hiperplane. Plus B sama dengan min 1. Maka W dikali ya, ini Anda bisa perhatikan X plus min dikurangi X min atau support vektor kelas 1 dikurangi support vektor kelas min 1 itu sama dengan 2 ya. 2 ini artinya ini 1 dikurangi min 1 kan 2 ya. 1 kurangi min 1 kan 2 ya. Seperti itu ya. Dikurangi ya. Ini dikurangi ya, dikurangi. Sehingga di sini Anda bisa perhatikan ya. Di sini W kali X plus dikurangi X min ya sama kan W kali X plus kurangi X min sama dengan 2. Berarti ini nilai pembilang di sini itu adalah 2. 2 dari mana? Dari sini. 2 dari sini. Jadi M jarak margin itu adalah selisih dari titik terdekat, 2 titik terdekat di antara 2 kelas dikalikan dengan bobotnya ya, dibagi dengan harga mutlak dari bobot tersebut seperti itu. Atau 2 per W. Nah, sekarang problem optimasi ya, di mana ya kita lihat X ini kan tadi dataset ya. Dataset itu bisa terdiri dari X1, X2, X3, Xn ya. Anda bisa lihat kalau misalkan contoh yang tadi, katakanlah ini dataset ya. Dataset ini kalau kita lihat di sini kan ada 5 ya, 5 untuk kelas plus 1, 5 untuk kelas min 1. Totalnya kan ada 10, berarti di sini ada 10 dataset, yang mana masing-masing dari 10 dataset itu akan terklasifikasikan menjadi 2 kelas, yaitu kelas plus 1 dan kelas min 1. Jadi X ya ini, berarti XI atau XN itu adalah dataset. N atau I itu menunjukkan apa? Data ke berapa ya? Ke 1, data kedua, data ketiga, data keempat, atau data ke berapa. Nah,
XI atau XN ya, tadi itu adalah dataset, dan YI YI itu outputnya ya. Ini mana? Y ini ya. Y ini maksudnya luaran dari fungsi apa? Fungsi pengklasifikasi. YI ya, YI merupakan anggota dari kelas 1 dan min 1. Ini kan ada dua kelas. Kelas label namanya. YI adalah kelas label dari XI ya, dari XI. Nilai YI, nah kelas label itu, atau nilai kelas lah ya, kelas kan ada dua tadi, plus 1 dan min 1. Sehingga YI itu anggota dari himpunan 1 dan min 1, 1 atau min 1. Ya, artinya YI itu nilainya 1, kalau nggak 1 ya min 1. Ya, ya kelas label XI. Ya. Nanti misalkan XI1 dia masuk kelas positif 1. XI2 ternyata dia masuk kelas negatif 1 dan seterusnya seperti itu. Kemudian batas keputusan harus dapat mengklasifikasikan semua titik dengan benar. Jadi semua titik pada dataset ini harus bisa diklasifikasikan oleh hyperplane tadi ya. Batas keputusan ini hyperplane. Jadi ketika kita menentukan hyperplane-nya ya, maka hyperplane ini harus dapat mengklasifikasikan semua titik dataset dengan benar. Ya. Mana yang kelas plus 1, mana yang kelas min 1 ya. Hingga di sini YI ya, YI di sini ya, outputnya atau kelas label kali dengan W kali XI plus B itu lebih besar sama dengan 1 untuk semua I ya, untuk semua I seperti itu. I ya N maksudnya ya, ini jangan bingung notasi sini ya. I maksudnya ya data ke 1, data ke 2, data ke 3, data ke I seperti itu. YI sama dengan YI kali W transpose XI plus B lebih besar atau sama dengan 1 untuk semua I seperti itu. Nah, sekarang problem optimasi ya. Ini terbatas pada meminimalkan ini nilai setengah W kuadrat, di mana ya YI ya, di mana YI kali W XI plus B itu lebih besar sama dengan 1. Untuk kasus ini ya, jadi untuk batas hyperplane dengan persamaan ini ya, Y, WI plus B sama dengan atau lebih besar dari 1, maka problem optimasinya ini terbatas dengan meminimalkan ini nilai setengah W kuadrat. W itu bobot, setengah bobot kuadrat. Dimana untuk semua untuk anggota ini ya, YI kalikan dengan WI plus B lebih besar dari 1 itu untuk semua I ya, untuk semua I. I-nya berarti ada, misalkan ada 10, berarti ada X1, X2, X3, tentunya Y-nya juga sama Y1, Y2, Y3, menyesuaikan dengan inputannya, jumlah inputannya berapa, jumlah I-nya seperti anggota bulan. Kita juga bisa mengubah problem sebelumnya menjadi bentuk dual ya, dual, di mana max atau maksimum, nilai maksimum dari W alpha sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N alpha I ya, alpha I ini maksudnya menghitung I ini ya, berarti alpha I1, I2, I3, I4 sampai ke N itu banyaknya I ya, banyaknya misalkan ada 10 ya, ada 10 data di sini, maka di sini berarti ada I1, I2 sampai I10, berarti di sini alpha I1, I2, alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 10 seperti itu. Dikurangi dengan setengah ya. Sigmanya ini ada dua persamaan ya, ada parameter I dan J. Sigma I sama dengan 1 sampai J, bukan sama dengan I sama dengan 1 sampai ke N, J sama dengan 1 sampai ke N. Ya. Jadi tergantung jumlah J-nya ya. J sama I-nya itu berapa di sini ya. N-nya biasanya sama ya. Kalau ini N-nya hanya tunggal ya. Ini berarti jumlah antara I dan J itu sama ya. Misalkan 10 berarti I 10, J-nya juga 10. Dari alpha I kali alpha J kali YI kali YJ XI transpose kali XJ seperti itu. Di mana nilai XI alpha I itu lebih besar pada 0, nilai alpha I-nya.
ya, lebih besar dari 0. Kemudian juga sigma ya, untuk sigma dari I 1 sampai N, untuk perkalian antara alfa I dengan YI ini, alfa I dengan YI itu sama dengan 0 ya. Itu ininya apa? Perkalian antara alfa I dengan YI ya. Kemudian ini bentuk dual, ini bentuk quadratic programming ya, atau QP. Ini global maksimum pada alfa I dapat selalu ditentukan. W dapat diperbaiki menjadi W sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N alfa I YI kali XI ya. Untuk nilai bobotnya ini bisa kita perbaiki dengan rumus. Ya rumusnya mirip-mirip dengan yang AN gimana. Kebanyakan ya karakteristik solusinya itu kebanyakan alfa I itu sama dengan 0 ya, atau adalah 0. XI dengan nilai alfa I positif disebut sebagai support vector. Batas keputusan ditentukan oleh support vector atau batas hyperplane ini ditentukan dengan oleh support vector. Misalkan taruhlah TJ lebih besar sama dengan TJ dalam kurung J1 sampai S adalah indeks dari support vektornya, maka W TJ, maka bobot itu sama dengan sigma ya. Sigma alfa kali TJ ya, dikali kanan Y TJ kali X TJ ya. TJ ini adalah indeks support vektornya ya. Artinya TJ ini indeks support itu nilainya TJ di sini itu 1 sampai S. Misalkan di situ ada jumlah support vektornya ada 4 ya misalkan. Maka J sama dengan 1 sampai 4 ya, S-nya sampai 4 ya. Misalkan di sini TJ itu tadi ya di sini TJ atau indeks dari support vektornya. Indeks pertama, indeks kedua sampai ke S. S-nya berapa? S-nya misalkan ada 4 TJ. Kalau di sini berarti ada berapa ya? Sebentar. Bagaimana? Nah ini support vektornya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 support vektor ya. 6 support vektor ya. Nah ini. Kemudian untuk testing dengan data baru Z ya, setelah di training kita melakukan testing pengujian dengan data baru, maka kita menghitung ini ya, W kali Z. Z itu X ya, Z itu data baru ya, cuma diganti dengan Z supaya tidak sama dengan X. X itu data input sebenarnya, tapi untuk training, untuk latih. Kalau ini juga data set, data baru, data set, kita ubah ke Z. Rumusnya sama ya, W transpose Z ditambah B sama dengan ya, sigma ya, ini ya. Sigma J sama dengan 1 sampai S ya, jumlah support vektornya alpha TJ ya, alpha TJ kali Y TJ. Kemudian X-nya ini ya, X TJ transpose Z plus B ya, plus B ya. Ada plus B-nya. Ya. Dan klasifikasikan Z-nya itu sebagai kelas 1 jika jumlahnya positif. Selain itu diklasifikasikan sebagai kelas 2 ya, kelas 2. Dan klasifikasi Z itu ini ya, data baru ya, sebagai kelas 1 jika jumlahnya positif ya, jika jumlahnya tidak positif maka masuk ke kelas 2. Kita nanti ada prakteknya supaya nanti lihat di prakteknya. Nah, kita lihat sini dari jumlah dataset, di sini ada 10 dataset dan hyperplane ya, ini
Seperti ini ya, di mana ini ada margin yang kita hitung dari support vector yang paling dekat atau himpunan yang paling dekat dari plane, hyperplane. Ini ada support vector dari kelas 1 ya, yaitu alpha 6, bobotnya 1,4, kemudian alpha 1 ini untuk kelas 2 dan alpha 8 ini untuk kelas 2 juga. Yang lain itu tidak, ini batas ya, ini batas support vector yang batas paling dekat dengan hyperplane. Untuk definisi batas di sini ya, batas untuk masing-masing kelas ya, atau support vektornya ini tadi Wx plus B sama dengan 1. Ini yang di atas ini artinya di posisi atau daerah di atas hyperplane ini adalah kelas 1 ya. Sedangkan posisi atau daerah di bawah hyperplane ini kelas 2. Sorry kebalik ya. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau di sini ya kelas 1 ini yang di bawah, kelas 2 yang di atas, seperti itu aja. Kalau kelas 2 berarti ini plus 1 ya, nilai persamaannya. Kalau yang bawah ini berarti min 1. Sedangkan hyperplane-nya ini adalah sama dengan 0 ya. Wx plus B sama dengan 0. Wx plus B sama dengan 0. Ini interpretasi geometrik ya terkait dengan bangunan atau secara bentuk dari grafik ini seperti ini. Nah, bagaimana kasus-kasus yang tidak bisa kita pisahkan secara linear? Ya? Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan kita menggunakan hyperplane seperti ini, ternyata ada anggota kelas 1 ya. Data training kan sebenarnya data yang sudah kita ketahui ya sebenarnya. Kita sudah mengetahui data training itu, sudah kita ketahui, cuma kita gunakan untuk melatih misalkan apa ya, data training tadi. Bagaimana cara memisahkan laki-laki dan perempuan dalam satu kelas? Berarti kita training dulu kan algoritmanya. Yang jelas data trainingnya atau data latihnya, berarti kita tahu bahwa si A itu perempuan, si B laki-laki. Kan udah tahu ya. Nah, kalau misalkan data trainingnya seperti ini ya, ada misalkan salah satu anggota dari masing-masing kelas itu posisinya ya, kalau kita lihat di grafik itu berarti posisinya itu tidak berada pada batas kelas yang sebenarnya. Jadi batas kelas yang sebenarnya atau yang benar ini kan sesuai dengan ini kan, batas masing-masing kelas ini ya. Kalau kelas 1 berarti adalah min 1 di sini ya, Wx plus B sama dengan min 1. Kelas 2 berarti batas kelas ini Wx plus B sama dengan 1. Nah, kita perhatikan di sini ada satu anggota kelas 1 itu XI ya. Dan di sini XI yang berada di atas hyperplane. Kemudian ada XJ, ini adalah anggota kelas 2 yang berada di luar batas kelas 2 ini ya. Nah, ini kita hitung, kita tarik dengan garis batas kelasnya itu sebagai error. Untuk XI, ini anggota kelas 1 yang berada jauh di batas kelas 1, maka errornya itu dihitung dari jarak ini ya. XI ke ini, Wx plus B sama dengan min 1 ya, untuk garis batas kelas min 1. Untuk XJ itu juga sama, errornya adalah jarak antara XJ dengan garis batas untuk kelas 2 seperti itu. Ya, bagaimana kalau titik sampel tidak bisa disediakan secara linear? Ini tidak bisa linear kan? Kalau gini kan berarti ada yang error kan? Ada errornya. Linear kan garis lurus. Kalau misalkan dia harus bengkok seperti ini kan berarti dia tidak linear lagi, dia tidak lurus lagi. Lurus ya, garis lurus berarti linear. Nah, seperti itu. Kalau ini sebenarnya tidak linear dan akan menyebabkan error kan tadi, menyebabkan error. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik soft margin hyperplane. Artinya
margin dari hyperplane tadi yang sifatnya soft ya. Sifatnya soft itu artinya tidak untuk mengatasi apa kasus-kasus yang tidak linear tadi. Nah, definisikan error XI atau apa ya? Ini bacanya apa? Simbol gini apa? Ini error sebenarnya. Ini bacanya error ya. Error I itu sama dengan 0 ya. Jadi yang pertama untuk soft margin hyperplane, maka kita definisikan errornya sama dengan 0 jika tidak ada error untuk XI ya itu kan. Jika XI tidak ada error, maka nilai errornya 0 ya. Error I-nya adalah 0. Error I ya ini ternyata ada bahasa simbolnya ini apa? Saya lupa nih. Ya, simbol ini aja. Error I itu adalah variabel untuk mendefinisikan nilai error, untuk mendefinisikan nilai error. Dari sini ya akan kita temui suatu persamaan untuk masing-masing nilai Y. Ya. Jika YI itu 1 ya, maka persamaannya ini ya, persamaannya WXI plus B lebih besar sama 1 kurangi error I untuk YI sama dengan 1. Sedangkan untuk YI sama dengan min 1 ini adalah WXI plus B kurang dari sama dengan min 1 plus errornya, error I sama dengan untuk YI sama dengan min 1. Kemudian yang ketiga, errornya itu positif ya, atau sama dengan 0 atau positif jika untuk semua I ya, untuk semua I. Jadi ada kondisi error ya, ada 3 kondisi ya. 3 kondisi yang terkait dengan error. Yang pertama tadi ya, ini error berarti untuk yang errornya positif untuk semua I atau apa namanya? Untuk yes I sama dengan 1, maka ini ya persamaannya ini yang di atas. Untuk y I sama dengan 1 ini adalah ini persamaan yang kedua. Kemudian minimalkan ya, nilai setengah W kuadrat plus C sigma I sama dengan 1 sama N untuk error I ya. Untuk error I. Jadi ini maksudnya sigma I sama dengan 1 sampai N untuk error I itu maksudnya apa? Ya menjumlahkan semua error I ya. Menjumlahkan semua error I. Misalkan I-nya itu banyaknya data itu ada 10, berarti di sini ada error banyaknya error 10. Ya jumlahkan aja, misalkan error I-nya ada 10, ada nilai 0, ada 0,1, 0,2, 0,1, 2 atau berapa ya. Yang jelas ini ada penjumlahan, sigma penjumlahan. C ini adalah trade-off parameter antara error dan margin. Nilai trade-off antara parameter error dan margin dari hyperplane. Problem optimasi menjadi meminimalkan nilai setengah W kuadrat plus ini minimalkan ya. Jadi setengah W kuadrat plus C sigma error I ya, sigma error I. Di mana ya untuk Y I kalikan dengan W XI plus B lebih besar sama dengan 1 min error I untuk error I lebih besar dari sama dengan 0 ya, atau error I lebih besar dari atau sama dengan 0 ya. Jadi untuk problem optimasi menjadi ini ya, minimalkan nilai ini. Kedua, maka kita menggunakan yang ini. YI ya, YI kalikan dengan ini ya, dengan bersama ini untuk nilai error yang positif atau sama dengan 0. Untuk error yang positif atau sama dengan 0. Masih soft margin. Nah, salah satu masalah di SVM ini adalah menentukan nilai C, trade-off antara margin dan error tadi ya. C itu margin dan error. Nilai margin dan error. Jadi C itu nilai trade-off margin dan error. Ini salah satu masalah atau tantangan di SVM. Nilai C ini berperan untuk mengontrol overfitting. C besar, C-nya nilainya besar, ini lebih sedikit sampel training yang berada di posisi yang tidak ideal. Lebih sedikit ya, berarti lebih jarang ya, lebih sedikit sampel training ya, berarti nilai XI-nya ya. Sampel training ya, sampel-sampel dataset tadi ya, X1, X2, X3 atau titik-titik ini ya, titik-titik ini ya. Ada 2 kelas kan. Berarti lebih sedikit sampel training yang berada di posisi yang tidak ideal. Tidak ideal yang tadi contoh jadi kalau melewati margin ya.
melewati batas kelas, berarti itu tidak ideal kan, letak ini ya, posisi sampelnya. Artinya ya lebih sedikit error kan. Error kan terjadi jika ada salah satu sampel training yang berada di luar kelas, berada di posisi yang tidak ideal, berada di luar kelas. Sehingga berdampak positif bagi kinerja klasifier atau kinerja pengklasifikasinya jadi lebih bagus lagi ya jika C-nya besar. Tapi kalau C-nya terlalu besar, ini akan menyebabkan overfitting. Nah, ini ada trade-off. Jadi C kalau besar itu nilai besar itu bagus, tapi kalau terlalu besar juga menyebabkan overfitting seperti itu. Kemudian yang kedua, C sama dengan kecil atau nilai C kecil. Kalau C kecil, maka lebih banyak sampel training yang tidak berada pada posisi ideal. Artinya akan banyak error kalau C-nya kecil, sehingga dampak negatifnya pada kinerja klasifier. Tapi jika C-nya terlalu kecil, menyebabkan underfitting. Jadi kalau C-nya terlalu kecil, underfitting atau banyak error, C-nya terlalu besar juga nggak bagus karena overfitting. Kita idealnya memperbesar C, tapi jangan terlalu besar. Kalau terlalu kecil ya nanti akan banyak errornya. Nah ini ya. Ini C-nya terlalu besar, ini overfitting. Kita perhatikan ini underfitting ya. C-nya terlalu kecil, misalkan C-nya seperti ini ya. C-nya ini trade off antara error dan margin ya. C-nya 5 ya, misalkan 5 bentuknya seperti ini ya. Bentuknya marginnya lebar ya sebesar 0,72 ya. 0,72, kemudian di sini ada beberapa support vector yang masing-masing berada di batas kelas masing-masing ini ya. Ini ada yang melebihi dari beberapa posisi ini ya, posisi ideal. Ini ada satu ya, atau dua ya. Kemudian kalau kita naikkan 50, maka marginnya makin kecil ya, 0,29. Kalau 5 kan besar ya marginnya, 0,72. 0,29 ini marginnya makin menyempit ya. Marginnya menyempit berarti C-nya lebih besar ya. Kemudian di sini ada support vektornya di sini ya. Ini ada beberapa sampel yang melebihi ideal seperti itu. Kemudian ini kalau terlalu besar ini adanya overfitting. Overfitting bisa melewati di sini ya, melewati kelas ya, antar kelas seperti itu. C sama dengan 1.000 ya. C sama dengan 1.000. Nah ini kan C terlalu besar itu overfitting. Tapi jika C besar berarti marginnya kecil atau menyempit ya, menyempit. Kalau C-nya terlalu kecil maka marginnya melebar, dan ini banyak posisi yang tidak ideal karena dia makin lebar kan, makin lebar seperti itu. Oh tadi apa? Persamaan non linear ya. Idenya untuk kasus-kasus non linear, transformasi XI ke ruang domain berdimensi lebih tinggi untuk memudahkan perhitungan. Ya ini. Jadi untuk kasus-kasus non linear, ide solusinya adalah mentransformasikan nilai dataset atau XI ke ruang berdimensi lebih tinggi ya. Jadi ditransformasikan ke dimensi tinggi untuk memudahkan perhitungan. Ruang input itu sama dengan ruang XI ya. Ruang fitur ya, ruang PXI setelah transformasi. Ruang PXI setelah transformasi. Jadi fitur ini adalah suatu bentuk transformasi dari ruang input ya, setelah transformasi. Ruang ruang P XI setelah transformasi. Jadi ini ruang fitur ini berdimensi lebih tinggi ya kalau fitur. Mengapa untuk kasus-kasus non linear itu perlu kita lakukan transformasi pada dataset XI?
Yang pertama ya, operasi linier pada ruang fitur, ya, ruang berdimensi ini ekuivalen dengan operasi non-linier pada ruang input, pada ruang input. Jadi kalau kita melakukan operasi linier pada ruang fitur ini, itu gampang karena operasinya linier. Itu sama saja dengan jika kita melakukan operasi non-linier pada ruang input, ya, pada dataset. Paham ya? Jadi kalau kita menggunakan ruang input atau ruang dataset, ya, tanpa kita transformasikan ke ruang lebih berdimensi lebih tinggi, maka konsekuensinya kita harus menggunakan operasi non-linier yang lebih kompleks. Ya. Kita menggunakan operasi linier non-linier dengan lebih kompleks ya, karena dia memang kasusnya non-linier. Maka untuk mempermudah perhitungan, supaya mempermudah perhitungan ya, supaya operasinya kita perhitungannya linier, maka dataset ini kita transformasikan ke ruang fitur ya. Di mana ruang fitur ini ketika kita operasikan secara linier itu bisa untuk menggantikan operasi non-linier pada ruang input atau dataset, karena dia ruang fitur ini berada pada dimensi yang lebih tinggi seperti itu. Itu kira-kira seperti itu. Mengapa perlu transformasi? Karena di mempermudah melakukan operasi matematis pada ruang fitur seperti itu menggunakan operasi linier seperti itu. Kemudian kenapa perlu transformasi? Proses klasifikasi lebih mudah dilakukan dengan transformasi. Ya. Contoh XOR ya, operasi XOR ya. Eksekutif OR ya. Ini logika OR XOR yang sudah kita bahas di ANN ya, di mana untuk logika XOR itu kan non-linier ya, non-linier seperti itu. Jadi mengapa perlu transformasi? Ya untuk lebih mudah diklasifikasikan, lebih mudah untuk dioperasikan. Ya. Dimensi lebih tinggi. Ya, kita bahas dimensi lebih tinggi. Bentar ya. Sekarang kita lihat pembahasan dimensi lebih tinggi. Ini terkait dengan ruang fitur tadi ya. Setelah dataset itu kita transformasikan ke ruang lebih tinggi atau ruang fitur ya. Apa sih dimensi lebih tinggi atau dimensi tinggi itu? Transformasikan dataset atau data ke ruang berdimensi tinggi agar data-data tersebut dapat dipisahkan secara linier ya. Jadi bisa dipisahkan atau bisa diklasifikasikan menggunakan persamaan linier tadi ya. Nah, ini yang terkait dengan apa yang poin mana? Poin 1. Operasi linier pada ruang fitur ekuivalen dengan operasi non linier pada ruang input ya atau pada dataset. Maka ketika kita memproyeksikan dataset ke ruang berdimensi lebih tinggi, maka dataset ini bisa kita klasifikasikan, kita pisahkan menggunakan fungsi linier, menggunakan garis lurus ya, tadi yang kita bahas ya, menggunakan garis lurus itu kan lebih mudah untuk mengklasifikasikan menggunakan ini linear SVM ya, using kernel ya. Ya seperti ini ya. Misalkan ini datanya data dari R1 ditransformasi ke R2 ya. Ini misalkan ini ya, min 1 dan 0 ini ya datanya. Ditransformasikan ke R2 menjadi untuk min 1 itu posisinya di sini ya 0,1, kalau plus 1 menjadi 1,0 ini adalah 0,1 ya. Sehingga dan ini 0 ya, ini 0, ini 0. Sehingga untuk memisahkan data-data ini ya, min 1, 0,
plus 1 itu bisa mudah digunakan fungsi linear seperti ini ya. Fungsi linear ini kan plus plus ini min ya. Ini dua kelas, ini dua kelas positif, ini kan kelas positif, kelas negatif. Sorry, ini kelas dua kelas ya, dua kelas positif, kelas negatif, kelas positif. Sedangkan untuk masing-masing posisinya menggunakan dataset ini, posisinya kan seperti ini ya, garis lurus ini ya, menggunakan sumbu X ya, ini min 1 ya untuk kelas positif pertama, kelas positif kedua itu plus 1, kelas negatifnya 0. Kan susah kalau diklasifikasikan ya, Anda mengklasifikasikan antara kelas positif dan negatif susah di sini. Menggunakan kalau ANN kemarin ya, artificial neural network menggunakan dua layer kan di sini. Ya. Kalau SVM, kalau kita menggunakan SVM non-linear, kita ubah ke suatu dimensi yang lebih tinggi ya. Nah, kita transformasikan letakkan di sini ya. Untuk kelas positif ya, ini kita letakkan pada titik 0,1 ya. 0 itu maksudnya x0 di 1 ya, sini posisi x0 di 1. Kemudian yang plus 1 ini di 1,0 dan 0 ini adalah 0,0. Dari sini kan bisa kita klasifikasikan ya. Antara kelas positif dan kelas negatif mudah diklasifikasikan menggunakan apa? Fungsi linear ya, garis lurus ya, di mana di atas hyperplane atau fungsi pemisah ini adalah kelas positif, di bawah hyperplane ini kelas negatif seperti itu. Nah, ini dua dimensi ya, ini dimensi lebih tinggi, ini dimensi, satu dimensi. Satu dimensi ini dua dimensi. Dua dimensi itu berarti dua parameter, ada x, y. Kalau ini kan x saja kan. Yang dipakaikan dia nilainya x saja. X sumbu x saja. Kalau dimensi dua, dimensi lebih tinggi berarti ya ada dua dimensi, tiga dimensi, empat dimensi ya. Ini adalah dimensi dua. Dimensi dua adalah ada sumbu x dan sumbu y ya, atau ada kalau istilahnya kalau di ruang itu panjang dan lebar ya. Kalau volume kan tiga dimensi, panjang, lebar, tinggi. Ini mirip seperti itulah. Kalau di grafik ini berarti dimensinya adalah sumbu x dan sumbu y. Nah, untuk mudahkan. Nah, contoh ini suatu hyperplane, hyperplane atau pembatas pada dimensi ruang dua dimensi ya. Ini sumbu x, sumbu y. Ya. Di mana masing-masing titik dataset ini diletakkan pada koordinat x, y. Ini x, y. Maka persebarannya akan menjadi seperti ini. Kalau Anda bayangkan kalau dataset ini kita taruh di dimensi 1, wah ini akan sangat susah sekali untuk memisahkan dua kelas ini. Maka kalau kita gunakan dua dimensi itu lebih mudah. Posisi x, y itu nanti akan menentukan mengelompokkan masing-masing kelas dan fungsi pemisahnya atau fungsi klasifiernya atau hyperplane-nya ini linear kan, garis lurus. Demikian juga kalau kita misalkan menggunakan tiga dimensi. Tiga dimensi berarti ada sumbu x, y, z. Anda bisa perhatikan ini. Ini x ya. Ini x yang saya tunjukkan x, ini y, ini z. Ya, ini z. Ya, seperti itu. Maka bentuk dataset itu bisa kita masukkan ke ruang berdimensi 3 seperti ini. Dan ini juga mudah atau bisa kita klasifikasikan menggunakan fungsi linear. Linear ini garis lurus atau apa istilahnya kalau ini berarti persegi ya, yang lurus seperti itu. Paham ya? Di ruang dua dimensi, ruang tiga dimensi. Ruang dua dimensi berarti x, y. Ruang tiga dimensi berarti ada z-nya. Situ ada kedalamannya. Kayak bentuk kalau Anda kalau menggambar berarti ini menggambar kubus, ini menggambar persegi gitu kan ya. Kalau bentuk gambar seperti itu. Ya. Ini maksudnya seperti ini ya, Dedek ya. Jadi ketika kita temui suatu kasus non-linear, maka untuk memudahkan perhitungan atau memudahkan mengklasifikasian kasus dataset yang satu dimensi ini kita ubah ke dimensi lebih tinggi, dimensi 2 atau 3 ya. Minimal dimensi 2 lah, minimal ini. Minimal ini, dimensi 2 ya seperti ini. Supaya apa? Supaya mudah untuk diklasifikasikan menggunakan fungsi linear ya. Seperti itu. Paham ya? Mengapa
kita perlu melakukan transformasi dari dimensi 1 ke dimensi yang lebih tinggi. Nah ini contohnya ya, problem XOR. XOR kan berarti ini ya, XOR kemarin kayak gini ya. Ini kelas yang lingkaran putih ini ya, anggap putih ini kelas 1, anggaplah kelas 1, lingkaran hitam ini kelas 2. Ini kan non-linear ya, Anda bisa perhatikan. Kalau untuk memisahkan ini, non-linear kan, tidak garis lurus, dia melengkung seperti ini garisnya. Supaya bisa dipisahkan antara ini kelas 1, ini kelas 2 gitu kan. Ini XOR. Kalau kita menggunakan apa namanya dimensi lebih tinggi ya, dimensi 3 ya, ini dimensi 3, ini dimensi 2, tetap tidak bisa dimensi 2 ya. Di sini fungsinya seperti ini. Nah, dimensi 3 ini posisinya seperti ini ya, Adik-adik. Ini berada di ujung dalam ini ya. Ini yang kelas, ini yang lingkaran putih ini kelas 1 ya. Anggota pertama, anggota kedua ujung luar, ini ujung dalam, ini ujung luar. Kemudian ini atas, tepi atas, ini tepi bawah ya, seperti itu. Kalau 3 dimensi itu mudah juga, mudah untuk mengklasifikasikan ya. Posisi hiperplane-nya seperti ini. Ya. Kayak ruangan lah, dikasih apa ya, dikasih balok atau dikasih sekat seperti itu kan. Anda bisa bayangkan kalau ada di situ ada balok seperti itu ya, kotak balok, titik sini ujung bawah, kemudian ujung atas luar, ujung atas dalam, titik terakhir ini. Kalau kita misalkan 2 kelas ini kan mudah ya kan, tinggal ada pakai triplek misalkan ya, atau kertas, Anda pisahkan aja plan-nya. Itu mudah, secara linear itu mudah. Ya. Dibandingkan 2 dimensi seperti ini kan, dia garisnya muter seperti ini kan, dia non linear. Ya. Dan ini 2 dimensi dan tidak bisa ditangani 2 dimensi. Kalau dia berarti dinaikkan ke dimensi lebih tinggi kalau kasus XOR 3 dimensi. Permasalahan non-linear sekarang ya. Kemungkinan problem transformasi. Jadi ada kemungkinan masalah pada saat transformasi. Apa itu? Yang jelas komputasi tinggi dan sulit memperoleh estimasi yang bagus. Jadi kesulitan kasus-kasus atau problem-problem non-linear ketika kita melakukan transformasi ke dimensi lebih tinggi, dimensi 2, dimensi 3, maka secara otomatis komputasinya lebih kompleks gitu, lebih susah gitu. Dan susah untuk memperoleh estimasi yang bagus atau perkiraan yang bagus. Nah, SVM ini menyelesaikan masalah ini secara bersamaan, yaitu menggunakan kernel trik untuk komputasi yang efisien, ya. Menggunakan kernel trik, ya, nama kernel trik ya, nanti ada untuk komputasi yang lebih efisien. Kemudian meminimalkan kuadrat dari bobotnya. Ada mutlak dari kuadrat bobot dapat menghasilkan klasifikasi yang lebih baik. Jadi bobotnya kita minimalkan. Sekarang kita lihat dimensi 2. Ini dimensi 2, input dimensi 2 ya. Ini input dimensi 3. Kenapa? Ada 3 sumbu kan, X, Y, Z. Kalau ini sumbu X sama Z, X sama Y ya. Kita lihat inputnya, kalau kita lihat pakai mata kita, ini mudah untuk mengklasifikasikan. 2 kelas berbeda ya, kelas merah dan kelas biru kan. Cuma Anda bisa lihat fungsi klasifikasinya dia lingkaran, berbentuk lingkaran ya, bukan linear lagi, bukan garis lurus. Ya. Dan ini komputasinya berat, ya, banyak ya, besar. Maka ini kita ubah ke dimensi yang lebih tinggi atau dimensi 3 ya. Ruang fitur ini ruang input ya, ruang inputnya 2 dimensi. Kalau tidak bisa kita pecahkan di sini non linear, berarti kita naikkan dimensinya menjadi dimensi 3 dari dimensi 2. Kalau dari dimensi 1 berarti kita naikkan ke dimensi 2 ya. Ya cukuplah naik 1 tingkat dimensi gitu. Dari 2 ke 3. Nah, ketika masuk ke dimensi 3, maka dataset ini ya, dari 2 kelas ini ketika
Sebentar. Sebentar. Uh, Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah ini, kalau kita mengoperasikan uh, dataset di dimensi 3 itu akan semakin kompleks ya. Kalau dimensi 1 sederhana, dimensi 2 lebih kompleks, dimensi 3 ya paling kompleks atau lebih kompleks lagi gitu kan. Karena banyak melibatkan faktor ya. Di sini ada 3 dimensi seperti itu. Ya kalau tadi kalau pengolahan citra ya, kalau citra RGB itu warna ketika komputasinya kan berat karena dia punya 3 dimensi ya. Ruang red, green, blue ya sama aja ya. Ketika kita melakukan komputasi terhadap suatu file warna ya, RGB, itu komputasi akan berat karena melibatkan 3 komponen dibandingkan dengan apa namanya untuk ruang warna yang lain yang 2 dimensi saja seperti itu. Ini juga sama ya. Kalau datasetnya kita bawa ke ruang fitur yang lebih tinggi dimensinya, maka kompleks ya komputasinya akan tinggi. Nah, di sini solusi tadi yang menggunakan kernel trick namanya ya. Hubungan antara fungsi kernel K dan mapping theta ya. Nah, ini apa namanya fungsi atau rumus atau formula dari kernel trick ya. Kernel trick namanya. Di mana kernel trick ini K dalam kurung X, Y itu sama dengan ya mappingnya ya. Jadi ini nama kernelnya, ini kernel X, Y ya, ini dimensi 2 ya. X, Y kita mappingkan ke ini ya theta atau theta ya, kita sebut theta. Theta X, theta Y. Ya. Ini persamaannya kernel trick apa? Kernel trick ya. Kernel K atau kernel K ini atau K dalam kurung X, Y ini merepresentasikan atau mewakili kemiripan antara data X dan Y. Dan ini diperoleh dari pengetahuan sebelumnya. Ya. Kita lihat di sini. Ini nama kernelnya ya, beberapa nama kernel ya, misalkan jenis dan fungsinya. Kalau tadi kan kernel K ini fungsinya gini ya, K sama dengan theta X, theta Y. Ya. Sekarang kita lihat kernel linear yang satu dimensi tadi ya, X kali Y ya, X kali Y. Tadi kan berarti W kali X ya, W bobot, X-nya input ya, bentuknya sama ya dengan ini. Kalau kernelnya polinomial of degree ya, itu adalah X, Y pangkat pangkat D ya, pangkat D. Degree D atau pangkat D ya. Polinomial dengan tingkat atau pangkat D. Ya, ini D-nya jadi pangkat polinomial. Kemudian polinomial of degree up to D, ya. Maka formulanya adalah X kali Y plus J pangkat D. Ini dalam kurung ya. X kali Y plus C itu dalam kurung pangkat D. Ini Gaussian. Ini sigmoid ya. Sigmoid ini adalah tan H ya, tan dalam kurung tau kali X
Y plus C ya, seperti itu. Jadi ada beberapa kernel ya, beberapa kernel yang bisa kita gunakan untuk linear itu sudah kita pelajari. Kalau kernel trig ini berarti ini ya fungsi mappingnya ya theta x, theta y ya. Untuk kernel-kernel lain contohnya ya ini tadi beberapa contoh kernel-kernel yang lain. Contoh SVM linear pada dataset berikut ya. Tentukan hyperplane-nya, tentukan apa hyperplane-nya. Ini contoh ya, misalkan kita punya inputan dataset X1 dan X2 ya. Dengan inputannya nih 1 1 min 1 min 1 1 min 1 1 min 1. Kemudian kombinasi kedua inputan seperti ini ya, satu-satu itu nanti kelasnya adalah satu ini adalah dataset ya, dataset itu berarti ini dua dimensi ya, bisa digambarkan dua dimensi seperti ini. Satu-satu kan ini ya, Y1, X1 kan di sini dua dimensi ya. Satu-satu ini kelas 1 ini maksudnya ini kelas 1 ya, ini satu-satu ini posisi datasetnya satu-satu ini kelas 1. Untuk posisi yang lain ya itu adalah min 1, ini min 1 ya, yang diwarnai dengan warna biru muda ini. Ini biru muda kelas min 1 ya, kelas min 1. Support vektornya ini 1 kita min 1 ini 1 1 ini 0 0. Bentuk visual datanya seperti ini ya. Ini 1 1. Kemudian ini 1 min 1 ini katakanlah X ya. X-nya 1, ini min 1 ini ya, 1 min 1. Kemudian X-nya min 1 berarti min 1 1 ini min 1 ini ya, min 1 min 1. Ini kelasnya, kelas 1, kelas min 1 semua, support vektornya atau XP-nya. Ini 1 1 1 0. 1 1 0. Mana tadi? Ini kelasnya ini ya, tadi kelas ini tadi yang udah digambarkan nih ya. Karena ada dua fitur ya, ada dua fitur X1 dan X2 atau dua input data, maka W juga akan atau bobot juga memiliki dua fitur ya. Untuk masing-masing dataset ini memiliki data bobotnya ya. Jika di sini ada W1 dan W2 bobot W1 bobot yang kedua seperti itu. Formulasi yang digunakan sebagai berikut ya, meminimalkan nilai setengah W kuadrat, setengah bobot kuadrat sama dengan setengah W1 kuadrat tambah W2 kuadrat. Ini maksudnya setengah W kuadrat ini W-nya karena ada dua kan ya, W1 dan W2, maka di sini W1 kuadrat tambah W2 kuadrat. Syaratnya perkalian YI kali W XI plus B lebih besar dari 1. Dimana untuk I sama dengan 1, 2, 3 sejumlah N ya, ini ya. Ini ada berapa? Ini 4 ya. Ada 4 kan, 1, 2, 3, 4 ya. I1, I2, I3, I4 ya. Kita meminimalkan ini dulu ya, bobot. Kemudian kita gunakan syarat ini, Y I kali W kali XI ya, plus B lebih besar dari sama dengan 1. Untuk semua I anggota I, semua himpunan I seperti itu. Karena ada dua fitur, ya tadi ya, fungsi minimalkan ini ya, minimalkan syaratnya tadi ini kelanjutan sebenarnya. Oke, kemudian YI kali W1 kan ada W-nya juga ada 1 ya. W1 kali X1 tambah yang ditambah W2 kali X2 tambah B. Ini maksudnya W kali XI itu karena masing-masing apa ya, variabel ini memiliki nilai yang bersesuaian, maka W-nya juga ada 2, W1 dan W2. X-nya juga ada 2 kan, X1 dan X2 seperti itu. Sebentar. Halo, Assalamualaikum, Pak. Halo?
Halo, halo. Tadi mana? Kemudian syarat ya, tadi syarat YI, oh ini ya, ini ya, oke, ini ya. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan berikut ya, persamaan berikut, sebentar, untuk ini ya, untuk Y1 sama dengan 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, ini ya. Ini kelas tuh Y-nya, kelas itu outputnya ya, kelas tuh target atau outputnya ya. Dari sini kan bisa ketahuan ya, kelas ini X1, X2, Y1, ini X1, X2, ini Y ya. Ini XI, X1I ya, ini bahasanya gimana ya? Ada I-nya ya, I-nya ada 4 nih sih ya. Cuma untuk kok inputnya ada 2, X1 dan X2 ya. Maksudnya seperti itu ya. XI itu maksudnya adalah ini X1 ke 1, X1 ke 2, X1 ke 3, X1 ke 4 gitu. I-nya ada 4 maksudnya ya. Sehingga di sini ada 4 persamaan ya. Jika untuk ini ya, untuk yang baris pertama dulu ya, untuk X1, X2, Y1 itu satu semua nih. X1, X2, Y1 satu. Maka Anda masukkan di sini. Ini satu. Berarti X1-nya satu, X2-nya satu. Maka hasilnya adalah ini kan, W1 ditambah W2 plus B lebih besar dari sama dengan satu ya. Kemudian untuk ini ya, untuk yang kedua, untuk X1-nya 1, X2-nya min 1, Y-nya min 1. Nah, Anda masukkan ke sini. Y-nya min 1. Min 1 kalikan dengan W1 kali X1-nya 1. Ya. Tambah W2 kali X2-nya min 2. Maka hasilnya ini. Ya. Min W1 plus W2 min B kurang lebih besar dengan 1. Untuk baris ketiga ini, kombinasi baris ketiga. X1-nya min 1, X2-nya 1, Y-nya min 1. Ya, Anda masukkan ke syarat ini ya. Anda masukkan hasilnya ini. W1 min W2 min B lebih besar dari 1. Ya. Kemudian yang keempat ya, untuk nilai X1, X2-nya min 1, min 1 plus atau Y-nya min 1, Anda masukkan semuanya. Mendapatkan hasil persamaan ini ya. Mendapatkan persamaan ini ya. Ini ada 4 persamaan ya. 4 persamaan. Anda perhatikan yang WW ini. Kemudian dari keempat persamaan ini ya, kita mencari nilai W1, W2, dan B ya. Tentunya ini kan belum ada nilainya kan, masih dalam bentuk variabel ya. Maka kita tentukan nilainya ya. Tahap 1 ya. Jumlahkan persamaan 1 dan 2 ini. Ini persamaan 1 dan 2 Anda jumlahkan. Ya. Kenapa? Ketika kita menjumlahkan ini, maka ini berarti meniadakan W1 dan B ya. Anda bisa perhatikan. Kalau kita jumlahkan persamaan 1 dan 2, berarti ini meniadakan nilai W1 dan B. Yang terisi adalah W2 ya. W2 ya kan. Anda tambahkan aja W1 ditambah min W1 kan 0 kan. Kemudian B ditambah min B berarti 0. Nah, W2 tambah W2 berarti 2W2. Nah, sama dengan 1 tambah 1 ya 2. Jadi W2-nya nilainya 1. Jadi di sini W2 nanti nilainya 1. Nah, udah dapat nih. Sekarang mencari W2 dapat mencari W1 ya. Kita cari jumlahan 1 dan 3 ini. Ini Anda jumlahkan 1 dan 3. 1 dan 3 untuk mencari W1, untuk mencari W1. Oke, untuk mencari W1 kenapa? Anda perhatikan di sini. Ini W2 kan udah diketahui, berarti kita dalam menjumlahkan berarti mencari W2 yang dihilangkan variabelnya di sini, saling meniadakan. B juga saling meniadakan di sini, berarti yang terisikan W1. Kalau Anda jumlahkan berarti 2W1 sama dengan 2. W1-nya 1 lagi. Nah, sekarang yang B. Kira-kira mencari yang B mana? Caranya gimana? Caranya adalah Anda ambil salah satu persamaan, masukkan nilai W1 dan W2. Anda masukkan saja salah satu, W1, W2. Kan 1, 1 plus B sama dengan 1. Sama kan? 1, 1 min B sama dengan 1. Ya, ini 1, min 1 tambah 1 min B sama dengan 1. Coba lihat ini. Oh, sorry.
Oh, karena ini 4 persamaan. Oh, oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, kita lanjut sebentar. Oke, untuk mencari B1, ini nggak bisa tinggal langsung ini ya, nggak bisa masukkan B1 itu, karena ini ada 4 persamaan soalnya, bukan 2 ya. Nah, ini ada 4 persamaan, untuk mencari B itu, ini menggunakan persamaan 1, 3, kayaknya enggak deh, 1, 3 coba. Bukan 1, 3, ini salah ya. Ini min W1, berarti nomor 2 ya. Ini nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3, sorry. Nomor 2 dan nomor 3, ada perhatikan ini. Sorry. Nomor 1 dan nomor 3 ya. Nomor 3. Ini nomor 2 dan nomor 3 ya. Ini persamaan 2 dan 3. Anda perhatikan di sini. Untuk mencari B, berarti kita harus mencari persamaan yang meniadakan W1 dan W2. Ya, berarti di sini kalau kita jumlahkan dari persamaan 2 dan 3, maka W1 akan saling meniadakan. W2 juga akan saling meniadakan. Kalau B, ya tidak meniadakan karena min B plus min B kan min 2B. Nah, sama dengan 1 plus 1, 2. Sehingga B adalah min 1. Ya. Maka tahap 4 didapatkan hiperplane. Hiperplane-nya berapa? Hiperplane-nya Anda perhatikan di sini, hiperplane-nya kan sama dengan 0 ya. Jadi kalau hiperplane, ini coba saya cek kembali ke ya. Ini aja ya. Jadi yang namanya hiperplane ini kan W kali X plus B sama dengan 0 ya di sini ya, sama dengan 0. Sedangkan untuk yang kelas atas ini yang kelas apa ya? Kelas plus 1 ini kan W kali X plus B lebih besar ya, lebih besar yang 1. Ini kelas plus 1. Kalau yang kelas min 1 ini yang bawah berarti adalah W kali X plus B sama dengan kurang dari 1 ya, kurang dari 1 ya. Kurang dari 1. Ini sama dengan 0, ini lebih besar dari 1, ini sama dengan 0, ini kurang dari 1. Nah, maka kalau kita mencari hiperplane, berarti kita mencari persamaan tersebut sama dengan 0. Ya. Sini W kali X plus B. Ya, W kali X plus B plus W kali X plus B sama dengan 0. Dimana kan di sini ada dua inputan ya, X1 dan X2. Ya. Sehingga X1 dan X2, sehingga ini W-nya juga ada 2, W1 dan W2. Ini W1 kali X1 tambah W2 kali X2 plus B sama 0. Kemudian W1, W2-nya itu W1, W2, W1, W2 ini ya. Masukkan aja satu-satu, berarti satu-satu, ya W1, W2, 1. B-nya min 1 ya, B-nya min 1. Maka kita 1 berarti X1 tambah X2, B-nya min 1 harusnya nih ya. Ini harusnya min 1. Ini min 1. Ini min 1. Coba sebentar. Min 1 X2. Ini min 1 benar. Ini salah. Ini harusnya min 1. X1 plus X2 min 1 sama dengan 0. Sehingga kita ya persamaan sampai sini ya saya sebenarnya sudah benar ya. Udah sampai ini aja benar. Cuma kalau kita ubah posisi sebelah kiri hanya satu variabel yaitu X2, maka X1-nya pindah ke ruas kanan jadi negatif. Satunya yang tadinya negatif
di kiri, ruas kiri dipindah ke ruas kanan menjadi positif, sehingga di ini adalah 1 min X1. Ya ini hiperplane-nya, teman-teman ya. Jadi kalau kita mencari hiperplane-nya ya, maka garis batasnya ya ini ya. Katakanlah X2 itu sumbu, kalau di sini sumbu vertikal atau horizontal di sini. Kalau di sini X2 itu kita samakan dengan sumbu vertikal atau horizontal. Ini salah satu lah ya. Kalau gini ya, misalkan anggaplah ini X2, anggaplah X2 itu kayak Y ya, atau vertikal, sumbu vertikal. X1-nya itu seperti sumbu X, seperti itu ya. Jadi Anda kasih nilai masukan aja. Misalkan sumbu X1-nya nilai 1, X2-nya berapa? X1-nya 2, X2-nya berapa nilainya, nanti Anda gambarkan titik-titiknya, sehingga akan didapat garis hiperplane-nya, seperti itu. Dengan memasukkan rumus tadi ya, rumus X2 sama dengan 1 min 1. Ya. 1 min X1, sorry. Ini rumus hiperplane ya, hiperplane. Oke, ya ini hiperplane-nya ya. Nah, kita lihat kasih masukannya, ini ada contohnya. Ini persamaannya. Nah, maka kita kasih inputan X1-nya itu anggapnya ini ya. X1-nya sumbu X ya. Yang sumbu horizontal, X2-nya vertikal. Nah, kita kasih masukan dari negatif ya, sumbu horizontal ini, dari nilai negatif ini. Dari min 2. X1-nya min 2 di sini ya, min 2 di sini. Ini kan min 2 ya, di sini kan min 2 di sinilah. Maka Y-nya min 2 di sini ada masukan ya. 1 kurangi min 2 berarti 1 plus 2 ya, 3. Berarti Y-nya 3. Di sini min 2 berarti di sini harusnya 3 di sini ya, benar nih. Ini 1 2 3. Di sinilah sekitar sini ya. Nah, ini. Oke, min 2 3. Kalau kita kasih min 1 ini, Anda masukkan ke rumus ini ya, rumus ini berarti X2-nya itu 2. Berarti posisi sumbunya ini ketika X1-nya min 1, X2-nya adalah 2 di sini. Ini 2 nih, sorry. 2 ini. Hiperplane-nya nih ya. Ini 2. Nah, Anda gambar titik di sini. Kemudian ketika X-nya 0, maka X2-nya 1. Nah, ini 1. Kemudian ketika X1-nya 1, maka Y-nya 0, berarti titik, atau X2-nya 0, berarti sumbu Y0 di sini. Kemudian ketika ini ya X2-nya 2, maka X1-nya 2, maka X2-nya menjadi min 1 di sini ya. Anda tarik garis lurus dari titik-titik yang Anda dapat dari sini ya. Dari koordinat ini Anda tarik garis lurus sehingga akan mendapatkan hiperplane di sini, hiperplane-nya ini ya. Hiperplane-nya ini. Ya, ini kan. Jadi kan sebenarnya permasalahannya bagaimana caranya mendapatkan hiperplane ya. Untuk memisahkan dataset dari dua kelas yang berbeda. Ya mirip mirip ini ANN ya, mirip ANN. Kalau mirip ANN berarti dia ANN kan sebenarnya dia melakukan training, melakukan perubahan bobot, berapa epot sampai bobot stabil konvergen. Bobot itu yang nanti digunakan untuk memisahkan. Jadi bobot-bobot itu Anda masukkan ke formula ANN. Ketika ada data baru masuk, nanti bisa memisahkan. Kalau ini mencari fungsi hiperplane. Ketika mencari fungsi hiperplane ketemu, maka kelas 1 itu akan terjadi jika nilai dari hiperplane, nilai dari rumus tadi itu sama dengan 1 ya, hiperplane ini ya. W1 kali X1 tambah W2 kali X2 tambah B sama dengan lebih besar dari sama dengan 1, ya maka berarti kelas 1. Kalau kurang dari sama dengan negatif 1, berarti kelas min 1 ini. Sama dengan 0 berarti ini hiperplane-nya. Seperti itu. Ini apa? Misalkan diketahui data ujian nih. Data testing. Kalau tadi kan data training ya. Udah data training kita bisa mendapatkan fungsi hiperplane, maka kita uji ya. Uji dulu. Diketahui Fx sama dengan X1 tambah X2 min 1. Fungsinya, fungsi sebentar. Ini sama dengan 0, ya ini hiperplane sebenarnya ini.
Ini hyperplane kan, tahu nggak? Ini sama dengan 0, fx ini kan f fungsi ya. Fungsi fx sama dengan 1 plus x2, x1 plus x2 min 1. Kalau nilai fungsinya 0 sama dengan 0, ya, berarti kan 0, 0 sama dengan x1 plus x2 min 1. Kalau kita ubah kan berarti x2 sama dengan 1 dikurangi x1 ya. Ini bentuk lain ya, jadi adik-adik jangan bingung ya. X2 sama dengan 1 min X1 itu bentuk lain dari fungsi fx sama dengan X1 plus X2 min 1 saat fx nilainya 0. Saat fx nilai 0. Ini bentuk lain dari sini. Ini, jadi diketahui fungsi hyperplane-nya ini ya. Fungsi bukan fungsi hyperplane, ini fungsi umumnya ya. Karena nanti kalau kita menentukan hyperplane berarti Anda jadikan fx-nya 0. Ya. Kalau fx-nya 1 berarti kelas 1, fx-nya min 1 berarti kelas min 1. Nah, kelasnya menggunakan fungsi sin. Sin berarti ada dua kan tadi, yang sin itu ya kayak digital, kayak data binary itu, 1 dan min 1. Data ujinya ini ya, data ujinya itu titiknya ini ya, 1, 5, min 1, ini data uji X1 nih, posisinya ini, apa namanya, nilai himpunannya ini, 1, min 1, 0, min 9, 2. Ada 5 data, ya. Masing-masing kelas ada 5 data. Sorry, bukan masing-masing kelas, masing-masing data inputnya ada 5 data ya. Baik itu data input 1 dan data input 2. Nah, kombinasi kedua data input ini menentukan titik ya. 1,5 misalkan, 1,5 ya. Anda gunakan fungsi ini ya, fungsi ini sin ini fungsinya. 1,5 x1 1, x2-nya 5. Berarti 1 plus 5 kurangi 1 ya, berapa? 6 kurangi 1 sama dengan berapa? 5 kan? 6 kurangi 1 kan 5 kan? Nah, 5 lebih besar dari 1? Iya kan? Berarti masuk kelas plus 1. Masuk kelas plus 1. Karena 5 ini hasil dari fungsi ini, dari data X1 dan X2, 1 dan 5 ini menghasilkan nilai 5. Ya, 5 itu lebih besar dari 1. Maka ini masuk kelas 1, berarti masuk kelas 1 di sini. Anda bisa perhatikan posisi X1 itu 1, X2-nya 5. 5 tuh di sini kan? Wah, berarti posisi titiknya ada di sini nih. Wah, di sini. Nah, di sini kan. Di sini kan masuk kelas plus 1 kan? Nah, kok tahu kelas plus 1 ya? Karena Anda bisa lihat hyperplane-nya di sini. Di atas hyperplane ya, itu adalah kelas plus 1, di bawah hyperplane kelas min 1. Kemudian min 1 dan 4, Anda masukkan ke rumus ini ya. Min 1 dan 4. Ya. Ini min 1 tambah 4 kurangi 1, berarti berapa? 2 kan ya. Ini min 2 tambah 4 kan berarti 2. 2 lebih besar dari 1? Iya, lebih besar dari 1. Berarti kalau lebih besar dari 1 berarti masuk kelas plus 1. Sekarang kita yang min. Kelas min 1. Datanya min 9 dan 0. Ya. Anda masukkan aja rumus ini. X1-nya min 9 tambah 0 kurangi 1. Kan min 10. Min 10 kurang dari 1 kan? Kurang dari min 1 kan? Berarti min 1. Ya. Dan seterusnya. Ini ada di, sorry. Kalau persamaan itu ada di bawah tadi, di awal tadi ya. Biar Anda nggak bingung. Ya. Nah, ini dia. Ini. Ini sama dengan atau lebih besar ya. Ini lebih besar sama dengan 1. Ini kurang dari sama dengan min 1 ya. Ini. Anda bisa perhatikan. Ini kan sama dengan 0 ya. Tadi fx sama dengan x1 tambah x2 kurang b, itu Anda dapatkan dari fungsi hyperplane ya, yang tadi Anda cari menggunakan persamaan banyak, 4 persamaan tadi ya. Nah ini. Jadi tinggal dimasuk-masukkan saja. Maka nilainya berapa? Kalau lebih besar sama dengan 1 berarti masuk kelas 1. Kalau kurang dari sama dengan min 1 berarti masuk min 1. Kalau ini yang lebih lengkapnya di ada persamaan. Oh,
Nah, ya inilah yang paling mudah inilah. Artinya nanti kalau kelas plus 1 ya kelas pertama kelas plus 1 jika hasil operasi fungsinya, fungsi hyperplane-nya ini dari hyperplane sama dengan 0 ya, atau fx sama dengan tadi x1 plus x2 min 1, itu kalau lebih besar dari 1 maka masuk ke kelas plus 1. Kalau kurang dari sama dengan min 1 berarti masuk ke kelas min 1. Itu ya, mudahnya itu. Ini sudah. Ini ya, kelebihan kekurangan ya. Uh, Kelebihan dari SPM dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, training relatif mudah. Melakukan trainingnya lebih mudah, tidak mengalami lokal optimal, tidak seperti pada neural network ya. Trainingnya lebih susah. Kemudian relatif baik untuk data berdimensi tinggi ya. Untuk data dimensi tinggi tadi relatif baik ya. Dimensi 2, dimensi 3 seperti itu. Trade-off antara kompleksitas klasifier dan kesalahan dapat dikontrol secara eksplisit. Jadi kita mudah untuk mengkontrol trade-off. Ya. Trade-off itu tarik ulur ya antara kompleksitas klasifier dan kesalahan. Ya. Seperti itu. Data non-tradisional seperti string ya, atau tree dapat digunakan sebagai input ke SVM, bukan vektor fitur. Seperti itu. Data string ya, atau tree dapat digunakan sebagai input ke SVM. Cuma kurangnya membutuhkan fungsi kernel yang bagus ya. Fungsi kernel itu kan ada kernel trig, ada kernel linear, ada kernel Gaussian ya, macam-macam yang kita pelajari tadi ya. Sekarang perbedaannya dengan ANN ya, Artificial Neural Network dengan support vector mesin. Konsep relatif baru ya, dibandingkan dengan ANN. ANN ini udah lama sekali ya, mengeneralisasi dengan baik tetapi tidak memiliki dasar matematik. Kemudian sifat generalisasi yang bagus. Oh ini nggak perpadanan ini enggak ya? Oh ini maksudnya ini. Ini antara sifat SVM dan ANN. Jadi SVM itu konsepnya relatif baru, sifat generasi yang bagus, sulit untuk dipelajari, teknik kuadratik programming. Maksudnya yang sulit dipelajari adalah teknik kuadratik programming. Kemudian menggunakan kernel dapat mempelajari fungsi yang lebih kompleks, dapat mempelajari fungsi yang sangat kompleks menggunakan kernel tadi ya. Kernel tadi ada yang Gaussian atau yang lain, yang ini IP ini kan kernel nih, quadratic programming. Tadi yang macam-macam kernel mana? Nah ini Gaussian, sigmoid ya, sorry Gaussian yang kompleks ini, sama sigmoid ya, sigmoid. Nah ini. Kemudian kalau ANN itu mengeneralisasi dengan baik, tetapi tidak memiliki dasar matematis. Kalau ini kan sifat generalisasinya bagus, kalau ini ya baik, tapi tidak memiliki dasar matematis. Dapat dengan mudah dipelajari secara bertahap. Ya. Bertahap artinya per layer ya sebenarnya, itu ini gampang sebenarnya. Per layer kita lihat dari input ke hidden ke output. Ya. Atau baliknya ya bertahap alurnya seperti itu. Untuk mempelajari fungsi kompleks, maka gunakan struktur multilayer yang kompleks juga. Kalau kita menggunakan NN, berarti kalau semakin fungsi yang kompleks untuk kita pelajari, otomatis jumlah layernya akan makin banyak. Karena bahkan hidden layernya bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga hidden layer, dan itu makin kompleks ya perhitungan. Itu kira-kira apa istilahnya materi di sore hari ini. Ada pertanyaan? Nah, untuk materi nanti saya kasih ke ini grup ya. Nanti kuisnya adik-adik, kuisnya ya sekitar ini ya, teori ANN dan SVM. Kemudian paling nggak nanti ada mencari kalau SVM ya mencari persamaan hyperplane-nya. Ya nanti saya kasih satu soal lah ya, satu soal perhitungan, entah itu ANN atau SVM ya. Kalau kuis kita tetapkan aja. Kalau kuis kita soalnya perhitungannya itu adalah ANN aja.
ya, ANN. Kuis ANN, kalau UAS berarti SBM ya perhitungannya. Kalau teori dua-duanya ya, teori ya berarti teori-teori konsep-konsep aja jelaskan itu ya. Nah, itu. Kalau kalau soalnya kalau semuanya dimasukkan itu waktunya banyak ya. Kayaknya nggak mungkin selesai karena perhitungan manual itu. Kalau dua sama-sama menghitung, ada ANN kemarin menghitung epoch kan banyak. Dan SVM juga mencari persamaan hiperplane, kemudian menggunakan data uji seperti ini, hasilnya apa gitu. Itu soal-soal contoh soalnya tadi dari situ aja. Nah, cuma nanti kasusnya yang berbeda ya. Anda pelajari itu. Saya sebentar lagi absen dulu. Sebentar ya. Sebentar. SVM, algoritma SVM. Sarana Ibnu Habibie ada? Rizky Yandira? Tidak ada. Ana Musul Akbar? Hadir, Pak. Marcelina? Hadir, Pak. Cynthia? Hadir, Pak. Silvana? Hadir, Pak. Teresia? Hadir, Pak. Tresia? Hadir, Pak. Yurike? Hadir, Pak. Zulfa? Zulfa hadir, Pak. Muhammad Fadi? Hadir, Pak. Rian Mukti? Rian hadir, Pak. Rizky Yandira ada? Ibnu Habibie? Rizky Yandira? Tidak ada. Oke. Baik, demikian yang disampaikan di sore hari ini. Untuk kuisnya itu ya, minggu depan ya. Atau saya umumkan ya, mau online atau offsite ya. Nanti saya umumkan yang jelas untuk kuis itu ANN dan SVM. Untuk teori duanya, kalau untuk perhitungan itu ANN ya untuk kuis ya. Anda pelajari cara merubah bobot seperti itu di slide-slide sebelumnya yang diupload. Kalau UAS berarti lebih ke SVM-nya ya. SVM ya. Tadi contohnya tadi. Itu ya. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Ya, Mbak Yurike, apa? Izin bertanya, Pak, untuk tugas yang resume itu ada template resumenya harus gimana atau terserah dari mahasiswanya, Pak? Enggak, jadi untuk resume itu kan nanti aplikasi ya. Jadi mengikuti paper ya. Nanti untuk tugas besar ya. Untuk tugas besar itu terkait dengan penerapan SVM.
pada berbagai kasus. Kalau kemarin kan untuk tugas sebelumnya itu penerapan ANN untuk berbagai kasus ya. Ada meresum ya, dia mirip di papernya sebenarnya. Tapi kalau untuk orang muda ya nanti saya buatkan template untuk tugas besar nggak apa. Kalau yang kemarin udah nggak apa-apa sih. Ya terkait dengan permasalahan yang diangkat ya. Itu nanti Anda coba ambil di paper itu masalahnya apa. Kemudian tujuan dari penelitian di paper itu apa ya. Kemudian saya jelaskan metode SWM atau ANN. Kalau kemarin ANN, kalau sekarang untuk tugas besar SWM-nya itu seperti apa metode SWM yang dijelaskan di paper itu, saya jelaskan seperti itu. Kemudian hasil dari penelitian itu bagaimana? Ya 4 itu hal. Jadi masalah apa, tujuan penelitian di paper itu apa, metode SWM yang dipakai seperti apa, bagaimana, ya ada rumus atau ada gambar, ada terangkan di situ, ada masukan ke laporan. Kemudian hasil dari penelitian di paper itu apa? Ada 4 hal itu. Latar belakang, akar masalah, kemudian tujuan, kemudian metode SWM yang dipakai seperti apa, hasilnya seperti itu. Nah, saya ini atau saya di share di grup aja lah. Intinya itulah ya. Kalau bentuk penulisannya seperti apa ya terserah adik-adik semua itu. Yang penting akar masalahnya apa, ada uraikan dengan kalimat sendiri dari bacaan itu. Akar masalah ya ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur atau mencari atau apa gitu, menganalisis atau menggunakan SWM misalnya. Itu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, saya akhiri ya.